Sekarang kita masuk ke bab baru. Kemarin kita gerbang logika dengan persamaan booleannya dan penyederhanaannya ya. Sekarang kita masuk ke bab baru dengan atau temanya rangkaian aritmatika ya. Nah, di rangkaian aritmatika ini kita mempunyai suatu masalah dengan penjumlahan nanti ya, karena untuk gerbang OR ternyata untuk 1,1 hasilnya tidak sama dengan penjumlahan biner, karena gerbang OR jika ada salah satu, kalau untuk perkalian dengan N itu sudah sama. Ya. Kemudian juga nanti jika dia lebih dari 1 digit, bawaannya nggak ada tempatnya. Nah, nanti ada gerbang baru, adalah dari kombinasi input N, OR, sama NOT. Kalau NOT dengan N hanya N dengan OR, NOT, atau inputnya yang dinotkan atau outputnya ya, bisa jadi gerbang N, atau gerbang NOR, itu juga dengan gerbang N. Jika inputnya dinotkan, semuanya dia jadi gerbang NOR, jika outputnya dia jadi gerbang N. Kalau OR, jika inputnya yang semuanya dinotkan, dia jadi gerbang N, kalau outputnya jadi gerbang NOR. Nah, dan ada 3 gerbangnya dirangkai. Jadi untuk mendapatkan satu, untuk mengatasi masalah gerbang OR tadi. 1,1 nanti. Itu dia muncul gerbang baru dari kombinasi gerbang OR, N, sama NOR. Gerbangnya ini dia. Jadi 3 gerbangnya dari situ ya. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOR. Disusun sedemikian rupa, sehingga dia akan menjadi nanti, nah ini yang penyederhanaan kemarin. Kalau kita sederhanakan, umpamanya bisa kembali ke itu sebentar nanti ya. Ada di ini gerbang baru dia. Kalau kita salah jumlah faktorkannya ya, sehingga dia bukannya sederhana sama tambah gerbang baru. Nah, itu kan bukan sederhana jadinya ya. Nah, ini dia. Jadi ada gerbang N, inputnya ada A dan B, yang masing-masingnya berlawanan. Jika di bawah A-nya yang A biasa, berarti B-nya komplement. Atau B-nya yang biasa, A-nya yang komplement. Kemudian diorkan. Jadi input N ini berlawanan antara A dan B. A komplement, B-nya tidak. Ini A-nya tidak, B-nya komplement. Nah, jadi dia jawab itu adalah A komplement B ditambah A. Nah, ini salah satu yang kemarin waktu perjalanan gerbang kemarin. Nah, saya coba tampilkan lagi sebentar ya. Gerbang itu, sehingga dia munculnya gerbang logika ya, yang bagian akhir. Ya, penjumlahan 3 variabel ya, 3 variabel. Nah, yang ini. Kalau kita, cuma nggak saya tampilkan kemarin karena percuma, karena dia akan menambah gerbang baru ya, sederhana. Nah, ini. Kalau ini dengan ini dapat ya, dia ujung dengan ujung kita faktorkan. Dapatnya adalah nanti dia adalah A-nya sama, B komplement C, ini B C komplement. Jadi kalau kita kan ya, nanti katakan ujungnya ya. Saya ini saya tutup dulu ya, ini bisa. Ininya bukan dijadiin sama dengan dulu ya. Nah, ini dia. Nah, yang ujung ini ya. Ini adalah saya ini dulu aja ya. Nah, kalau kita sederhanakan dia, nah, kalau ini dapatnya nih. Kalau yang ujung ya. Nah,
Dapatnya dia malah adalah gerbang baru. Nggak bisa difaktorkan dengan ini kan ya. B komplement C. Ini B, C komplement. Ini kan NOR. SOR ya. SOR. Jadi bisa AB, bisa CD, bisa AZ umpamanya K dengan L boleh ya. Ini komplement, ini tidak berlawanan ya, sama. Namanya A dengan B, B dengan C, C dengan D gitu ya, sama ya. Tapi kalau sini A dengan B, ini C dengan D ya nggak bisa, sama. Cuman ini B-nya komplement, ini tidak. Ini C-nya tidak, ini C komplement. Kemarin kan makanya nggak bisa disederhanakan. Nah, ini saya taruh aja sini nggak apa-apa nih. Nanti muncul ya. Ini tidak bisa disederhanakan. Tambah gerbang malah dia. Ya, tambah gerbang nih kalau kita faktorkan ini dengan ini. Itu kemarin itu ya. Saya tutup lagi. Ini gerbang baru. Kenapa kemarin saya inginkan dulu? Ini adalah ini adalah kombinasi dari gerbang N, OR sama NOT dengan input M-nya, gitu ya, berlawanan antara A dan B-nya. A dan B-nya berlawanan. Ya, jadi ya berlawanan, namanya variabel yang pertama dan keduanya berlawanan, yang satunya komplement, yang satunya tidak. Nah, itu dia. Jadi ini bukan harus AB ya, namanya CZ, berarti C-nya komplement, Z-nya tidak. C-nya tidak, Z-nya komplement. Jumlah dengan O. Ini dia. A komplement ditambah B, A komplement dikali B ditambah A. Ini boleh balik. A B komplement ditambah A komplement B. Nah, ini disebut mood 2 nanti. Dia berbedanya dengan gerbang OR hanya pada saat satu-satu. Nah, pada saat satu dia berbeda. Kalau pada saat dia ini analisanya kita langsung eksklusif OR ya ke simulasi ya supaya lebih cepat. Jadi dia berbedanya nanti saya sandingkan dengan gerbang OR. Ini OR dulu nih ya. Nanti kita ke eksklusif OR. Saat 00, 0. 01, 1. 10, 1. 11, 1. Nah, ini dia perbedaannya nanti. Pada saat 11 dia juga 1. Ini dia gerbang SOR. Nih. Gate-nya sendiri adalah 7486. Ini bisa yang 5 ini bisa diganti 1. Untuk membuat ini kita perlu 5 gerbang. Berarti 3 IC. Nah, ini hanya 1. 7486 TTL. Kalau CMOS ada juga deh ya. Beda. Kalau CMOS nanti bukan tegangannya macam-macam ya. TTL pasti 5 volt saja cukup. Karena input pertama, input keduanya tidak. Gerbang tidak input pertamanya, yang kedua gerbang. Saya ya. Ini A-nya yang not. Satu lagi B-nya yang not. Oh, itu kebalik. Nah, ini kebalikannya. Ini yang bawahnya ya. Nah, ini A not, B-nya tidak ya, B-nya tidak. Ini B-nya yang not, A-nya tidak. Ini A, B not, ini A not B. A, B not. Jumlah. Tadi katanya kalau OR kan hanya 00 yang dia 0 ya. Kalau di sini dia
Sedangkan ini sama ini yang rangkaiannya ini gerbangnya 7486. Bisa kita ganti ini eksklusif OR namanya. Nah, di mana eksklusifnya? Nah, kita lihat 00 dia 0 sama dengan tadi dong. 01 1 sama dengan tadi. 10 sama dengan tadi. 11 dia juga 0. Nah, ini dia. 11 dia 0. Jadi dia 11 dan 00 dia 0. Jadi dia jika inputnya sama dia 0. Nah, kalau OR kan mulai lagi, kalau OR jika salah satu inputnya 1, dia akan 1. Untuk nolnya semuanya 0. Kalau N untuk mendapatkan outputnya 1, semua inputnya 1. Untuk mendapatkan 0, salah satu 0 itu cukup. Kebalikannya. N kebalikan dari N. Kalau NOR kebalikan daripada tidak ada yang sama dua ini. 11 dan 00 ini yang sama. Pada saat 00 dia juga 0. Pada saat 11 dia juga 0. Ini 11 0. Pada saat 00 juga. Nah, sehingga ini bisa digunakan untuk penjumlah. Untuk jumlahnya tapi ya untuk jumlahnya. Jadi 1 tambah 1 adalah kalau di OR juga bisa deh 1 tambah 1 biner adalah 0. Hasil bawaannya 1. Nah, ini dia gerbang eksklusif OR. Nah, tabelnya dia akan dia dengan OR itu hanya satu yang berbeda. Nah, maka disebut eksklusif OR. Yang lainnya juga OR itu dari 0, 0, 01, 10 juga OR. Tetapi ada satu dia yang eksklusif. Eksklusif itu kan khusus ya. Kita umpamanya naik pesawat yang eksklusif itu yang khusus. Eksklusif itu yang umum, barang gitu ya, sama. Jadi dia pada saat ini nih, ya, pada saat 11 dia 0. Ini sama dengan sampai ini sama dengan OR. Jadi eksklusifnya di sini, maka disebut eksklusif OR. Hasil singkat dengan XOR. Tidak, kalau kita normalisa itu XOR eksklusif OR. OR eksklusif OR. Kalau N tidak perlu eksklusif N karena dia untuk kalian cukup. Benar. Jadi dia eksklusifnya di sini. Pada saat sama-sama 0 dia juga 0. Sama-sama 1 dia juga. Tidak ada gerbang seperti itu. 0 dengan 1-nya sama. Tapi lawannya. Kalau N satu-satunya 1. Kalau 0. Kalau OR juga 1, 01, 1 dia 1. Tapi 00 dia 0. Kalau NOR kebalikannya. 1 dia di sini, yang lainnya 0. 0 dia 1. Kalau 1 dia, kalau N kebalikannya. Ini dia yang 0, yang lainnya 1 semua. Tidak sama. Nah, di sini baru dia 0 dengan 1-nya hasilnya sama. Nah, maka disebut eksklusif. Eksklusif terhadap apa? Terhadap OR. Maka disebut eksklusif OR disingkat dengan XOR. Gitu ya. Nah, outputnya akan jika inputnya sama, maka outputnya akan 0. Dan jika berlawanan, ya nantinya bisa berlawannya 0, yang lainnya 1, yang lainnya 1, yang lainnya lagi 0. Dia akan sama. Jika inputnya sama, maka outputnya akan 0. Dan dia akan 1 jika inputnya berbeda. Jadi eksklusif gerbangnya. Gerbangnya itu. OR di depannya ada lagi garis. Garis cebong ya. Ya, tambah 1 gerbang lagi. Kemudian karena NOR, OR ada NOR-nya. Kemudian N ada NAND-nya. Eksklusif OR juga ada NOR-nya. Nah, ini digunakan nanti untuk penjumlahan 2. Disebut ini adalah modulus 2. Nah, ini simbolnya nih. Kalau pakai lingkaran, kalau simbol biasa adalah OR. Kalau ini artinya A ditambah B, gitu ya. Artinya ini tambah. Tapi dia A dikali B komplement ditambah dengan A komplement dikali B. Artinya dia. Nah, ini saya inikan dulu nih ya. Simbolnya.
Ini ya, sama. Boleh bolak-balik nanti ya. Bentar. Jadi Y-nya sama dengan A komplement B. Nanti saya ini dulu. Jadi kalau ketemu seperti ini, nggak kaget nanti. Simbolnya tadi ya, simbol tadi. Jadi dia simbolnya. Jadi A, ini punya A dan B ya. Ini artinya adalah A komplement atau A-nya biasa dengan B ditambah dengan A atau disimbolkan. Jadi kalau A tambah mood 2 gitu ya, dengan B artinya apa? A komplement B ditambah A B komplement atau A B komplement ditambah A komplement B. Boleh balik ya. Artinya sama. Ini bukan A dengan B saja, ini ada AN, ada not, ada or. Yang jika dia sama A dan B-nya, maka nilainya akan 0. Kalau sama di sini kan? Ini sama mesti sama-sama 1. A dan B-nya 1, berarti B-nya 1, A-nya 0. 0 dikali 1 dapatnya 0. A-nya 1, B-nya 1. A1 dinotkan, 1 dikali 0 juga 0. 0,0 sama-sama 0 juga. 0, 0 berarti A-nya 1, B-nya 0. 0 juga. A-nya 0, B-nya 1. 0 juga. 0,0. Kalau di berlawanan baru. Berlawanan apakah A-nya yang 0? Berarti A-nya 0 jadi 1. 1 ditambah B, tambah 1 jadi 1. Ini udah. Tidak ada gunanya lagi. Kalau B-nya yang 0. Ya, B-nya 0, A-nya 1, 1 dikali 1, di 1, ini terserah. 1 juga. Nah, ini dia mod 2. Lingkaran seperti ini dia. Disebut penjumlah mod 2. Kalau penjumlah biasa, OR dia. Cuman pada saat OR, dia hanya pada 1, 1 juga nilainya 1. Bedanya dengan OR di sini. Jadi pada saat 1100, 0110 dengan OR. Nah, ini yang NOR-nya ya, tinggal substitute OR, kita tambahkan not di belakangnya gitu ya. OR tambahkan not di belakangnya. Nah,
Ini dia. Artinya apa? Di asumsi OR dibalik. Jadi A komplement kali B ditambah A B komplement dinotkan lagi keseluruhannya. Gitu ya. Jadi dia berlawanan. Pada saat sama dia malah satu. Lawannya nih kan? Samanya apa? Dia 00 dan 11. Yang berlawanannya 01 dan 10 dia malah lawan daripada yang tadi. Tadi kan 0 1 1 0 tadi kan. Kita balik ke atas. Supaya kelihatan bedanya ya. Ini sama ya tadi ya. 0 1 1 0. Tengah-tengahnya yang satu. Nah, kalau eksklusif NOR ya kebalikannya. Kalau tadi tengahnya 1, jadi sekarang tengahnya 0. 01 10 dia 0. Yang tadi atas sama bawahnya 0 dia jadi 1. Ini eksklusif 0. Nah, eksklusif NOR bukan untuk aritmatika, nanti ada fungsinya nanti ya. Fungsinya. Jadi ada fungsi. Nah, itu gerbang dasar. Jadi gerbang dasarnya tetap OR, N sama NOT. Untuk mendapatkan N ya dengan N dan NOT atau OR dan NOT sama, tinggal letaknya saja. Gerbang N juga gitu. Bisa dari OR dan NOT atau OR dan N dan NOT, tinggal letaknya. Nah, untuk mendapatkan eksklusif OR, ya, tiga-tiganya gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Di mana input N adalah berlawanan antara variabel pertama dan kedua A dan B berlawanan. A-nya komplement, B-nya tidak. Yang satunya lagi kebalikannya. Jika di atasnya A komplement, di bawahnya A-nya tidak. Di atasnya B komplement, di bawahnya tidak. Banyak berlawanan ya. Kemudian di-OR-kan. Nah, untuk eksklusif NOR-nya ya, eksklusif OR tadi kita balik nilai berlawanan. Sebelum kita masuk ke aritmatika, kita akan mencoba dulu penggunaannya. Nah, kemarin kita di bilangan sudah belajar parity atau paritas ganjil dan genap. Artinya apa? Angka satunya itu adalah bilangan ganjil, datanya ditambah dengan paritinya ya. Kemudian kalau dia genap, angka satunya adalah genap. Nah, di sini dia menggunakan eksklusif OR. Sambil contoh 4 bit aja berapa. Jadi jika nilainya 1 nanti berarti dia ganjil. Jika nilainya 0, berarti angka satunya 1 di sini. Nah, kita untuk ininya kita simulasikan aja biar cepat ya. Parity ya. Jadi parity. Paritas. Nah, ini beberapa fungsinya dulu sebelum kita masuk ke aritmatikanya ya. Dari paritas kan, tapi dia akan ngecek apakah data tersebut angka satunya ganjil atau genap. Ya. 3A, B, C ada 4 bit. Ambil dulu sini. Ya. Ini 0, 1, 1, 0. Berarti kan genap. Tapi dia di sininya nanti akan menghasilkan outputnya adalah 0. Ya. Genap. Kalau dia satunya jadi 3 atau satunya jadi 1, dia akan menjadi ganjil. Nah, satu ini kan ini adalah paritas ganjil bahwa bilangan angka satunya adalah ganjil. Cuman angka satunya di mana terserah. Ini di sini angka satunya juga ganjil. Ini angka satunya di ujung, dia juga ganjil. Ya, nih di ujung, dia juga ganjil. Di ujung bawah dia juga ganjil. Jadi dia tidak menentukan nilai, hanya jumlah angka satu. Itu paritas itu ya. Angka satunya ganjil atau genap. Oh, ini pokoknya ganjil aja. Kata angka satu ganjil mana? Nggak tahu. Makanya ini tuh terus ganjil. Mau 3, mau 1, mau ganjil, pokoknya ganjil dia jumlahnya. Dia tidak menentukan nilainya. Genap juga gitu. Oh, ini genap. Bukan depan genap. Ini juga genap. Yang penting genap ya kan. Ini juga genap kalau semuanya genap. Ini juga akan genap. Jadi salah satu ini 4 bit aja sambil ya. Paritas. Jadi dia menentukan, oh ini bilangan angka satunya genap. Oh ini ganjil. Kalau ini genap. Oh ini ganjil gitu kan. Ini genap, ini ganjil.
Oh, salah satu penggunaan eksklusif OR ya. Pertama. Kemudian yang kedua, paritas ya. Itu dia akan cek jika ada angka satu yang ganjil, outputnya akan satu. Jika genap dia akan 0. Genap itu bisa 0, bisa 2, bisa 4. Kalau ganjil itu ya 1 sama 3, karena 4 hanya 2 ya, 1 sama 3. Kemudian kita juga belajar bilang gray. Gray itu adalah bilang berbobot ya, dia tidak bisa dikonversi ke binar, jadi kacau. Cuma dia fungsinya nanti. Untuk yang kepakai nanti cara telkom itu banyak kepakai. Gimana membuatnya? Nah, Sandi Gray, jika mengubah binar ke Gray, yang pertama kan bilangan binar dan Gray yang pertama atau yang terbesar, yang paling kiri adalah sama. Kemudian bilangan Gray keduanya apa? Bilangan binar pertama ditambah dengan bilangan binar kedua abaikan bawaan. Itu teorinya begitu. Yang ketiga juga begitu, kedua dengan ketiga abaikan bawaan dan seterusnya. Kemudian kebalikannya ya dari output dia kan, ini juga sama. Kita ambil ini 6 nih, 6 sandi binar berapa Gray-nya? Ini simulasi juga saya ambil ya, bisa simulasikan. Sandi Gray ya. Dari binar ke Gray. Binar ke Gray. Ambil yang ini berapa? 6 bit ya tadi ya. Oke. Ini binarnya, ini Gray-nya. Yang terbesarnya yang kiri ya. Bilangan terbesarnya adalah binar dan Gray sama. Jika ini sambil binarnya dari sini ini besar ini ya, ini dia terbesar ke sana. Ini 1 ya, 10011. Yang pertama sama ya. Dia 1, berarti nanti ini juga 1. Sedangkan bilangan keduanya adalah jumlahkan bilangan binar pertama dan kedua ambil tambahan. 1 tambah 0, 1. Yang ketiganya nih, 0 tambah 0, yang keempatnya ya, 0 tambah 1, 1. Yang kelimanya, 1 tambah 1, abaikan bawaan, ya 0 lagi. Yang keenam, 1 tambah 1, abaikan bawaan, 0. Ya. Jadi binar dari binar, ini ya, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dia menjadi 1, 1, 0, 1. Ini nggak bisa kita jumlahkan di konversi ke desimal ya. Desimal ini dia. Berubah namanya. Ininya yang 0, ini yang 1 langsung berubah. Semua kenapa? Ini yang pertama sama. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 1 2. Ini kalau saya nolkan terakhirnya, ini 1 semua. Berapa? 1 0, 1 0, 1 0. Nah, ini akan sama dengan 0 1 ya. Ini juga 1 semua. 0 1, 0 1, 0 1. Tapi yang pertamanya dia akan 0 ya. Nah, pertamanya sama. Yang lainnya adalah jumlah abaikan bawah. Nah, itu adalah sandi binar. Penggunaan beberapa ya. Sekarang ambil lagi yang lainnya. Satu lagi dulu sebelum kita istirahat sholat maghrib ya. Tadi ini dia. Ini sama, berarti kabel. Ini eksklusif OR, berarti OR dia akan berbeda hanya pada saat satu-satu. Jika A ditambah B jika dia sama, menjadi 0, jika dia berlawannya 1. B ditambah C jika sama, dia menjadi 0, samanya bisa 0, 0, bisa 1, ya. Berlawanan dia 1, dan seterusnya. Kemudian ini, nah ini dia yang membandingkan apakah sama atau tidak data tersebut. Kalau eksklusif OR tadi dia hanya membandingkan apakah angka satunya ganjil atau genap. Jadi dia bukan datanya sama, jadi dia hanya cek angka satunya sama. Tapi kalau angka satunya berbeda tadi kan, satu di ujung atau paling kiri, yang satu paling kanan sama-sama diganti. Dia akan dianggap sama. Oh ganjil, oh genap.
Jadi bukan besar, berarti datanya benar katanya kan. Kalau pembanding, ya, ini dia akan membandingkan bit per bit. Bit mulai dari bit paling kiri sampai bit paling kanan. Dibandingkan. Kalau sama, dia baru. Kalau satu saja yang berbeda, nah kalau eksklusif OR tadi umpamanya ada angka 1 berubah jadi 0, dan di angka 0 yang lain berubah jadi 1, bagi dia dianggap datanya sama. Karena sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kalau di sini tidak, karena nanti di-N-kan. Ini menggunakan eksklusif NOR. Ini data pertama dan data kedua. Sama nggak data pertama dengan data kedua? Bandingkan. A0 dibandingkan dengan B0. A1 dibandingkan dengan B1. A2 dengan B2. A3 dengan. Kemudian di-N-kan. Jika ada salah satu ini yang berbeda, udah dia dianggap, oh, ini nggak sama. Kalau parity tadi nggak, ini 0, ini 1 gitu ya. Ini 0, ini 1, berarti angka satunya berubah kan? 2 kan? 0, 1, 0, 1, itu genap. Tapi 0, 1, 0, 1. Ini berubah yang belakang. 0, 1 tetap, ini menjadi 1, 0. Kan dia berubah datanya. Angka satunya tetap. Di parity ini datanya mesti dianggap sama. Yang benar. Nah, di sini dia dari pembanding, itu dia tidak akan bisa compare, ya, membandingkan. Karena dibandingkan bit per bit, kemudian di-N-kan. Jika ada salah satu saja yang berbeda antara A0 sampai A3 dengan B0 dan B3, bagi dia itu tidak sama. Nah, datanya sudah berbeda ya. Tapi kalau parity itu sama. Yang diperhatikan dia hanya jumlah angka 1, ganjil atau. Nah, ini kita juga simulasikan saja ini ya. Pembanding ya. Banding work. Kita bandingkan dengan parity nanti. Kalau datanya angka satunya kita ubah letaknya dengan 0, nah dia bagi dia tetap salah. Nah, kan kalau parity dia dianggap benar. Karena dia hanya jumlah. Kalau paritasnya hanya ngecek jumlah, angka 1 udah. Nah, ini angka satunya kan 3 di bawah. A, B, C berarti ini yang terbesar ya. B, C. Yang kecil. Ini kita balik. Yang di bawahnya yang 0. Yang di atasnya. Kalau parity ini benar beda. Ini 3 angka 1, ini 3 angka 1. Udah, sama. Di sini dia akan masukkan tidak 0. Berbeda. Karena A dengan A sama, berbeda. B dengan B sama. C dengan C sama. D dengan D berbeda. Itu berbeda kan? Jadi berbeda. Tapi kalau paritas yang tadi, angka 1 yang berbeda, bagi dia itu sama. Umpamanya ini tadi. Ujung dulu umpamanya. Kan? 2. Oh, ini genap kan? Nah, tukar. Nah, ini sama ya. Jadi ujung kan sama. Sekarang di ujungnya yang 1, sama-sama angka 2. Data sudah berbeda kan? Ini adalah, kalau kita desimalkan, ini adalah 6. Desimalkan ini ya. 8, 4, 2, 1 ya. 6. Kalau di sini adalah 8 terasa 9. Berbeda kan? Bagi dia sama. Sama-sama ganjil genap katanya. Nah, itu yang kelemahan ini yang ditanggulangi dengan pembanding benar tadi. Ini tidak sama nih, di ujung umpamanya. Ini di ujung. Ini di ujungnya yang 1. Tengah-tengahnya 1. Sama-sama angka satunya 2. Ini 2 angka satunya, ini 2 angka 1. Ini jika dibandingkan, ini tidak sama. 0, tidak sama. Karena di-N kan ya. Kenapa? Karena ini eksklusif. NOR, ini saya nggak gunakan ini ya. Sama NOR, ini NOR. Kalau ini langsung. Karena ini yang di simulasi yang S-NOR itu nggak jalan ya. Padahal ini ada S-NOR. 74266. Nah, ini saya gunakan yang ini nih. Yang apa namanya? CMOS, bukan TTL. Kalau yang 40. Kalau TTL 74, kalau CMOS itu 40 depan. Nah, kita bandingkan? Ya sama. Karena memang berbeda. Ini adalah 6, ini adalah 9, ya beda. Kalau parity dia enggak. Angka satunya genap, angka satunya genap. Nah, itu dia pembanding. Jadi ini membandingkan bit per bit. Yang besar dibandingkan yang besar, yang paling kecil dibandingkan yang kecil. Yang nomor 2 juga sama nomor 2. Sehingga jika ada satu saja yang berbeda, karena di N kan nanti ya, pasti output ini berbeda kan. Ada yang 0. Jika salah saja 0, udah dia akan. Ini kan
Kalau dia sama, satu kan. Kalau berbeda dia nol. Jadi jika ada yang berbeda aja satu, dia pasti akan nol. Nol di N kan? Ya. Walaupun yang lainnya sama, salah satunya nol, sudah hasilnya. Tuh ya, eksklusif nol penggunaannya. Nanti kita masuk ke gerbangnya ya. Nah, satu lagi, nanti aja ya, udah maghrib ini, kita istirahat dulu ya, sholat maghrib, udah 51, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat simulasinya. Ini yang tadi ya, yang pembanding ya. Nah, kita angkat inverter terkendali. Nah, ini dia. Ini inverternya. Yang menentukan apakah data ini disalurkan atau data ini kita mulai dari nol dulu ya. Apakah data ini dibalik. Ini ya, disalurkan atau dibalik. Ini ya. Ini A, ini B-nya, ini yang terakhirnya. Oh, yang A-nya ya, ini A, ini B, C, ini D. Nah, ya pada saat inverse-nya 0, ya, tidak ada input di sini, tapi kaki salah satu kakinya ini, dan ini adalah 0. Ini output daripada ini apa? Tergantung dari ini kan 0. Kalau ada 1 0, data 0 berarti dia sama. Kalau sama, exclusive OR dia akan 0. Kalau 1 datang 1 dengan 0, dia berbeda. Kalau berbeda, dia akan 1. Nah, berarti dia, ini datanya adalah dari atas ya, sini ya. 0, 0, 0, 1. Atau saya dua lah. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ini yang terbesar sini ya. Ini sama. Salah. Salah, salah. Kita satu. Baru salah nih. Nah, salah itu sebentar saya cek dulu.
Sebentar ya, saya ini dulu. Ya. Saya edit dulu ya. Dan inverter terkendalinya ini masih bermasalah nih untuk gerbang ininya ya. Ininya. Ini kan harusnya kalau berubah nih ikut berubah. Enggak berubah dia. Caranya berubah. Jadi enggak. Dulu ya. Bentar. Enggak jalan nih. Caranya berubah. Jadi enggak. Nanti saya cek dulu. Tidak ada perubahan di kaki ketiga. Ini ada double deh. Saya ini ya. Terus kita ini yang ada kemarin. Nanti saya benerin dulu nih ya. Ya harusnya dia kalau menyalurkan pada saat dia ini saya dia nol dia satu menyalurkan pada saat nol ya. Pada saat satu dia harus berlawanan. Ya. Kalau di satu dia jadi nol, nol dia jadi satu. Seperti not. Jadi pada saat dia nol dia menyalurkan nol ya nol satu ya satu. Ini masalahnya. Gerbang eksklusif OR yang ke Pak pembanding tadi dia ada ya. Tidak masuk. Ini dia. Yang satunya aja nih. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nanti minggu depan saya itukan lagi yang ini yang satu. Karena nanti kepakai nanti ini untuk mengurang dengan cara menjumlah bakat kendali. Ini kita masuk ke rangkaian aritmatikanya. Hari ini sampai penjumlah aja ya, penjumlah paro. Penjumlah paro adalah penjumlahan bilangan biner dua buah bilangan biner satu saat. Nah, makanya dia ini. Ini jumlahnya adalah eksklusif OR, sedangkan bawaannya adalah gerbang N. Bawaannya adalah jika satu-satu kan, satu-satu baru. Kalau 01, 00, 10 itu tetap 0. Nah, di sini dia bisa kita gunakan OR jika tidak ada satu-satu. Itu nggak mungkin kan. Jadi kalau untuk rangkaian itu dia harusnya semuanya bisa. Seperti yang tadi itu, Bang. Yang duanya bisa, yang tiganya bisa, satu enggak, itu nggak bisa. Ada yang salah, harus dicek dulu. Ya, cek dulu, supaya nanti semua itunya itu dia akan benar. Tidak bisa hanya sebagian. Ini kan sebagian, walaupun sebagian besar ya.
yang rusak. Maka gunakan exclusive OR. Nah, ini kita langsung saja dengan simulasi ya. Kita simulasikan saja penjumlah paro, baru penjumlah. Ini terdiri dari gerbang AND dan gerbang exclusive OR. Ini yang jadi masalah dari satu ya. Nih. Exclusive OR untuk jumlahnya, AND untuk bawaannya. Kembali dari 00. Saat 00, ya jumlahnya adalah 0 ya, bawahnya harusnya kita balik. Bawaan itu di kanan, di kiri ya. Nah, sebentar, saya dulu. Karena yang bilangan jumlah itu kan sebelah kiri ya. Bawaan baru ke sini. Nah, ini ya. Sebelah bawaan. Dan saat dia 00 ya. Bawahnya 0. Saat dia 00, ya yang tadi yang benar ya. Jadi yang benarnya tadi. Nah, bawaannya di kiri. Ah ya, benar. Tadi yang benar. Ini ya. Nah, jumlah sebelah kanannya, yang sebelah kirinya kan bilangan terbesarnya ya, bawaannya. Pada saat 00, jumlahnya yang 0. Ya. Jumlahnya 0, yang di atasnya dilihat ya, jumlahnya 0. Bawahnya ya, sama 0 juga. Gerbang N ya, jika 0, ya 0. Ini jika salah satunya 1, 01 Bapak. Ya. Ini kok jadi ngaco semua. Kan, coba. Balik sebentar kembali, makanya ngaco ya. Ini yang di sini. Nah, ini baru dia. Nah, balik. Nah, pada saat 0, salah satu inputnya 1, jumlahnya 1, bawaannya tetap 0. Ini 10, ini 01, tetap 0. Pada saat 11, baru jumlahnya yang 0, bawaannya yang 1. N ya. Nah, ini yang tidak bisa dilaksanakan oleh OR. Saat 01 ini sama. Ini juga sama 0. Jadi ini yang tidak bisa, makanya digunakan gerbang exclusive OR. Eksklusif pada saat 1 sama. Sama dia juga 0. 0, pada saat 1 juga 0, pada saat 00 dia juga 0. Itu juga 0. Tapi bawaannya 0. Jika ada salah satu, dia akan 1. Sama dengan OR. Sama dengan OR. Ini masih tetap 0. Pada saat 1, ininya 1, ya kalau OR ini juga 1. 1, 1 berarti 3 kan? Tidak. Benar. Ini dia. Di tabelnya, jika salah satu inputnya 1, salah satu ya, maka hasilnya akan 1 dan bawaannya akan 0. Nah, ini kan. Jika 00 ya dua-duanya 0 ya. Bawah jumlah 0, bawah 0. Jika salah satu 1, apa B-nya 1 atau A-nya 1, jumlahnya akan 1. Bawaannya tetap 0. Pada saat 11, jumlahnya akan 0, bawah 1. Nah, ini yang tidak bisa digunakan. Ini hanya bisa menjumlah dua bilangan biner satu saat. Kalau ada bawaan sebelumnya, kalau sebelumnya gitu, nanti itu gunanya untuk jumlah jajar ya. Nah, gimana? Nah, ini tidak bisa gunakan gerbang
Penyebab paro dan nanti penjumlah penuh. Penyebab penuh itu berasal dari penyebab paro. Ya, umpamanya nih, kalau yang pertama sih bisa penyebab paro. Kalau yang kedua kan ada bawaan, ada 3, inputnya 3. Sedangkan penjumlah paro ini inputnya hanya 2, A dan B. Tidak ada menerima bawaan dari tempat lain. Nah, penyebab paro seperti ini dia. Jadi ada 3 nanti. Ini 3 gimana? Nah, dia gunakan nanti dia menggunakan penyebab penuh 3 buah bilangan biner satu saat. A, B, C. Ini sama dengan tadi, penjumlah paro, ini penjumlah paro, ini penjumlah paro. Baru masing-masing bawaannya atau carry-nya di-OR-kan. Tadi kan langsung ya, jumlah nah, masing-masing carry-nya tadi langsung ke carry kan. Nah ini carry-nya, ini carry pertama dan carry kedua di-OR-kan. Jadi jika salah satu ini membawa carry, ini juga satu. Ini juga satu, apalagi dua-duanya. Sedangkan untuk jumlah, ini ada di sini dia adalah jumlah ketiga. Jumlah pertama ini ditambah dengan C. Jadi kalau sini udah 1, ya ini C-nya 0 tetap 1. Kalau di sininya yang 0 hasilnya di sini 1, dia juga 1. Kalau 1 ini baru. Ini kalau 1 di atas sama dengan tadi ya. 0, 1 ini 0. Ini tergantung. Kalau 0 juga dia akan 0. Kalau dia 1 dia akan 1. Nah, jumlah ini jika salah satu angka sini 1, ini kemarin 1. Ini udah 1 kan? Ini 0 tetap 1. Yang B-nya 1, ini 1, ini 0, ini 1, ini tetap 0, ini tetap 1. A dan B-nya 0, C-nya 0, C-nya 1, dia akan tetap 1. Nah, kita lihat simulasinya saja biar cepat. Nah, penuh ya. Jadi dia, makanya nanti untuk pengurang, makanya itu yang susah. Minjam-minjam itu ya, makanya dia menggunakan nanti penjumlah dengan cara menjumlah, mengurang dan cara menjumlah. Ini dikatakan basis powernya N-nya digabung ke O. Menjadi dia bawaan. Jadi menjadi jumlah. Dia akan 1 jika salah satu inputnya 1. Namanya sama yang tadi dulu nih. 0, 0 ya 0. Jumlah 0 bawaan. Jika 1, dia akan 1 bawaan tetap 0. Jika B-nya yang 1, sama. Dia akan 1 juga bawaannya. Jika A dan B 1, baru dia hasilnya 0, bawaannya 1. Lalu dia, tapi C-nya masih 0 gitu ya. Perasaan 0, C-nya 1. Udah, dia juga 1. Jadi, output akan 1, A, B, atau C 1. A1, juga 1. B1, juga 1. C1, juga 1. Carry-nya akan 1 pada saat 2 buah inputnya atau lebih yang 1. Makanya A dan B1, carry-nya yang 0. A dan C yang 1, tetap 1, ini jumlahnya tetap 0. Atau B dan C yang 1, tetap 1. Jadi untuk mendapatkan 1 adalah jika 2 buah inputnya terserah AB atau AC atau BC. Nah, 1 di atas 1 baru. Jika 3-tiganya 1 baru jumlahnya 1, bawahnya 1. Jadi ini 3-3-1 ya. Ini 1 ini akan jadi 1 ya. Ini akan jadi 0. 0 di sini. Ini 1, dia akan jadi 1. Nah, kan ini 1-1, ini jadi 1, ini juga 1. Ini 1 dengan O1 1. Oh, ini jadi 1 udah. Ini kan otomatis 1. Cuman untuk mendapatkan ini 1 lagi, pasti dia C-nya. Jadi dia, jika salah satu inputnya 1, yang mana saja? A boleh, B boleh, C boleh, maka jumlahnya akan 1. Jika 2 yang 1, A dengan B, atau A dengan C, B dengan C, atau C dengan A, dia carry-nya yang 1. Untuk 1-1, jumlah 1, bawaan 1, semua input 1. Lihat, 1-1. Jika hanya 2 yang 1, ya, jika 2 yang 1, hanya carry yang 1. Jumlahnya 2. Carry yang 1. Jika hanya 1, hanya jumlah yang 1, carry-nya 0. Apa saja ya, C, B, atau A. Itu dia penjumlah. Nanti
dari sini nanti kita bisa menjumlah jajar. Nah, penyebab jajar tidak dibuat orang dari sini, akan panjang ya. Ini untuk 1 bit saja, 1 kolom saja membutuhkan segini. Nanti kalau 4 ya dikali 4. Nah, dia sudah ada disediakan satu IC yang ininya, cuman dia semuanya full adder. Jadi yang pertama juga full adder dia. Cuman yang pertama nanti carry-nya nggak kita pakai gitu aja. Nggak perlu bilang kolom pertama tidak perlu carry kan? Hanya 2 dia. Carry itu adalah kolom kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, cuman dari full adder itu dia carry-nya sudah disediakan, juga nggak kita pakai nanti. Itu materi kita minggu ini. Nanti satu tentang saya tadi yang saya perbaiki dulu yang untuk inverter tadi ya. Karena inverter itu dia nanti akan digunakan untuk pengurang dengan komponen. Di komponen pertama nanti kita bahas. Jadi kita tidak ada lagi mengurang, tapi nanti kita buat rangkaian pengurang tadi, pengurang taruh dan pengurang full. Ya, ada full subfaktor atau half subfaktor. Tapi itu tidak dipakai karena nanti dia pengurang menggunakan komponen. Nah, sampai di sini kita nanti kita lanjutkan. Minggu depannya adalah pengurang jajar gimana. Tadi kan hanya 1 kolom, walaupun udah ada bawaan ya. Tapi nanti pengurang jajar. Nah, itu tidak perlu kita rangkai seperti tadi. Sudah disediakan satu IC yang akan bisa satu IC itu menjumlah jajar 4 bit. Tapi kalau 8 bit gimana, Pak? Kita gunakan 2 IC. Nah, tidak perlu yang tadi 8 dikali yang tadi gitu ya. Itu akan repot. Itu boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, sampai di situ boleh kita minggu ini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan untuk terakhir untuk sebelum UTS ya. Jadi kita sampai rangkaian aritmatika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Sebentar, ini jangan saya